Tipikal setiap pelaku kejahatan tentu akan berusaha membangun skenario agar bisa mendapat simpati publik. Sehingga posisinya bergeser. Dari hari ini yang dituding-tuding oleh seluruh umat manusia, besok mendapatkan simpati dari semesta. Apakah itu hanya dilakukan oleh seorang FA? Semua. Tidak, semua ya. Semua. Sembuhlah pejabat-pejabat atau petinggi penegak hukum dalam kasus di lembaga penegakan hukum lain misalnya. Yang bersangkutan menjadi otak peristiwa penembakan di rumah dinas. Tapi mencoba menggeser posisinya bahwa istri saya sudah menjadi korban kejahatan seksual. Yang saya lakukan adalah kembali di Gestur pemirsa, dan masih penasaran ya dengan sejumlah pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka Febri Adriansyah, utamanya terkait dengan kriminalisasi. Nah, secara profil psikologis, Mas Reza, ini kan penegak hukum yang terjerat kasus korupsi begitu ya. Apakah ini merupakan bentuk perlawanan seperti misalnya playing victim, counter attacking begitu, adalah pola pertahanan yang cukup lazim dengan kasus seperti ini? tipikal setiap pelaku kejahatan tentu akan berusaha membangun skenario agar bisa mendapat simpati publik. Sehingga posisinya bergeser. Dari hari ini yang dituding-tuding oleh seluruh umat manusia, besok mendapatkan simpati dari semesta. Dia harus geser posisinya sedemikian rupa bahwa dia bukan pelaku, tapi dia korban. Kalaupun pelaku, dia bukan pelaku utama, tapi ada orang yang lebih besar kontribusinya terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana. Apakah itu hanya dilakukan oleh seorang FA? Semua. Tidak, semua ya. Semua. Sembuhlah pejabat-pejabat atau petinggi penegak hukum dalam kasus di lembaga penegakan hukum lain misalnya. Yang bersangkutan menjadi otak peristiwa penembakan di rumah dinas. Tapi mencoba menggeser posisinya bahwa istri saya sudah menjadi korban kejahatan seksual. Yang saya lakukan adalah manifestasi rasa cinta saya untuk melindungi istri saya. Lagi-lagi sama, ini disilakan sebagai ironi viktimisasi. Yaitu sekali lagi bagaimana seorang pelaku kejahatan menggeser dirinya sedemikian rupa untuk menjadi korban. Namun paradoks. Di satu sisi ada keinginan untuk menempatkan dirinya sebagai korban guna mendapatkan simpati. Tapi mengacu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bob, justru terlihat di sini bahwa pidana adalah sebuah mekanisme yang bergerak lewat sistem adversarial. Adversarial artinya permusuhan. Dalam permusuhan konsekuensinya apa? Ada yang menang, ada yang kalah. Sudah barang tentu dalam situasi pertarungan menang kalah macam itu, orang harus pasang taring. Orang harus pasang kesanggupan untuk melakukan perang urat saraf. Nah, ketika FA tadi dikatakan oleh Pak Bob menyebut dirinya di rumah Jampitsus, alih-alih mengatakan di rumah saya, dan juga berulang kali memberikan penegasan dengan kata gedung bundar, dan seterusnya, justru ini sisi lain yang saya sebut paradoks tadi. Pada aspek yang satu ini, justru terlihat bagaimana FA tindak tanduknya, perkataannya bisa kita tafsirkan sedang mencoba unjuk power yang dia punya. Baik kedahsyatan secara psikologis bahwa dia tidak jatuh mental dalam situasi dikeroyok sedemikian banyak. Sekaligus barangkali merupakan sebuah penguatan bahwa saya punya pasukan. Saya punya sumber daya untuk melakukan perlawanan. Nah, paradoks semacam itu jadi sangat menarik ya. Bahwa sekali lagi satu sisi mencoba tanda petik seolah berdrama sebagai seorang korban. Tapi pada sisi lain dia unjuk taringnya bahwa dia sanggup berhadapan dan bertarung dalam situasi yang penuh permusuhan adversarial semacam itu. Oke, kita akan simak lagi tayangan berikut keterangan yang disampaikan oleh Rudy Margono dan juga Budi Prasetyo. Kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bisa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf mungkin lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak
pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Oke, Mas Bob, kita sudah menyimak ya tadi pernyataan yang disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan juga juru bicara KPK. Kejaksaan Agung tadi menyatakan penitipan ini murni faktor keamanan gitu ya, dan juga rekam jejak tersangka. Tapi jika alasannya adalah keamanan dan juga sterilisasi agar tidak terintervensi begitu ya, apakah ini merupakan pengakuan tidak langsung bahwa sebenarnya kalau menahan di rutan Kejaksaan Agung sendiri itu tidak aman dan rawan akan konflik kepentingan? Di setiap kejahatan korupsi yang kemudian penyidikannya ditangani oleh kejaksaan, itu sudah menjadi kelaziman adanya bisa dititip ke KPK, ya, ke Gedung Merah Putih kalau disebutnya itu. Nah, hal ini menurut saya ini merupakan satu cara, ya, dan mungkin juga bisa dinyatakan menghindari daripada konteks bagaimana gelagat daripada FA yang tadi kita bahas bersama ya. Adanya satu penunjukan power-power tertentu yang tujuannya adalah untuk mungkin menguasai dan sebagainya. Ya. Dan itu bisa dialihkan ke KPK. Tapi sekali lagi bahwa kelaziman memang ada juga beberapa yang dilakukan penahanan di KPK. Nanti dimungkinkan juga nanti akan kembali ke kejaksaan atau dipindah-pindah. Itu seperti biasa itu. Okay. Ya tidak hanya FA ini saja diperlakukan seperti itu. Tapi untuk kasus seperti ini idealnya memang harusnya di KPK. Dan kan kasusnya juga berdasarkan setiap perkara yang ditangani oleh kejaksaan itu ada yang di KPK, ada yang di kejaksaan gitu. Ini masalahnya tempat-tempat penampungan ya. Okay. Masalah daya tampung. Daya tampung kapasitas. Seperti itu. Masalahnya seperti itu sebenarnya. Dan itu hal yang biasa. Tapi sekali lagi hal yang positif juga ketika itu ditempatkan di KPK sehingga juga mengurangi kan pergesekan atau adanya irisan-irisan tentang kepentingan sebagaimana yang kita tahu sama sekali kan sekarang posisi penyampaian beliau itu ada tendensi ke sana untuk penguasaan sebagaimana dia punya power dan sebagainya. Ya tadi Mas Reza bilang ada pasukannya kan gitu. Dan pasukannya nggak mungkin di luar, di dalam. Seperti itu. Ditambahkan Mas Reza soal penahanan Febri di KPK. Saya yakin ini hitung-hitungan saya, apapun yang dikatakan FA, apapun yang diperbuat FA, niscaya akan ditaswirkan sebagai hal yang buruk. Ini pasti maksudnya begini, semuanya miring ke kiri. Demikian pula setelah tiga uang, apapun yang dikatakan Kejaksaan Agung, apapun yang diperbuat oleh Kejaksaan Agung, sangat mudah untuk kemudian dimaknai ini pasti punya kepentingan untuk ABC dan seterusnya. Apa yang ingin saya katakan? Apa boleh buat? Lagi-lagi saya menganggap memang di permukaan ini sebuah proses penegakan hukum. Cara berpikirnya, cara bekerjanya sudah jelas harus memakai azas-azas hukum. Tetapi kalau kita mau jujur, psikologi forensik tidak sepenuhnya yakin kok bahwa kerja penegakan hukum adalah tulen 100% untuk hukum itu sendiri. Psikologi forensik tidak begitu yakin. Jadi yang diyakini? Terserah lah, mau mengatakan psikologi forensik ini usil, tengil, jahil, segala macam terserah. Tapi ada faktor-faktor di luar hukum yang turut bermain dalam proses penegakan hukum. Karena itu dalam psikologi forensik ada istilah yang namanya legal model. Ini yang paling normatif. Yang diklaim oleh kalangan penegak hukum pasti ini, yaitu kami menegakkan hukum demi kepastian, kemanfaatan, keadilan, kemanusiaan. Sangat normatif, sekaligus terdengar sangat klise. Tapi psikologi forensik meyakini ada model-model lain yang bisa menjelaskan secara lebih jujur barangkali bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang menduduki jabatan sebagai personel penegakan hukum, ketika seragam mereka tanggalkan, mereka adalah sama-sama manusia. Yang hatinya, yang batinnya, yang cara berpikirnya tidak sepenuhnya bisa dibendung dari pengaruh-pengaruh di luar hukum. Karena itu,
proses penegakan hukum ini masih berlangsung barangkali hingga tahunan ke depannya karena kasusnya kompleks. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi bahwa ada sebuah perang opini, bahkan mungkin terkesan gesekan antar lembaga, paling tidak per detik ini kita sudah tahu siapa yang babak belur saat ini. Siapa lagi kalau bukan FA dan otoritas Kejaksaan Agung. Kita lupa bahwa Presiden Prabowo sudah berulang kali datang ke Gedung Bundar menunjukkan rasa bangganya, rasa bahagianya akan prestasi yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Agung. Betul tidak, Pak? Iya, betul. Tapi hari ini kita lupa. Kenapa? Karena sekali lagi hari ini kita tidak semata-mata bicara tentang pertarungan hukum. Tapi pertarungan opini. Bahkan mungkin juga rivalitas antar penegakan hukum. Dalam konteks rivalitas antar penegakan hukum, per hari ini kita sudah tahu siapa yang babak belur habis-habisan. Jadi tadi menyambung apa kata Mas Reza soal babak belur ya. Febri ini kan biasa memegang otoritas tinggi di kejaksaan. Kemudian statusnya sekarang seperti ini harus ditahan di rutan KPK. Cara berpikir saya yang penuh dengan buruk sangka semacam ini sebetulnya merupakan konsekuensi yang alamiah karena sekali lagi kita bicara tentang adversarial system. Sebuah sistem yang memang mengizinkan pertarungan, permusuhan, bertarung dalam gelanggang ini. Menang atau kalah, benar atau salah, jadi hal yang kodrati. Itulah cara saya berpikir.